Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sendra. NIM saya 0449 11761. Di sini saya akan menjawab tugas 1 dari mata kuliah pengembangan organisasi. Adapun soal yang pertama, mengapa organisasi tersebut perlu melakukan perubahan dan faktor-faktor apa saja yang mendorong organisasi tersebut melakukan perubahan, dan jelaskan. Adapun yang dimaksud organisasi tersebut yaitu tentang pemerintah sektor publik. Saya menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu untuk memberikan contoh yang lebih konkret, mari asumsikan kita berbicara tentang sebuah organisasi sektor publik, yaitu pemerintah Kota Sangau. Organisasi ini perlu melakukan perubahan karena beberapa faktor yang mendorong perubahan, seperti yang pertama, tuntutan masyarakat. Masyarakat di Kota Sangau mungkin memiliki harapan yang berubah terkait dengan pelayanan publik, seperti infrastruktur yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih efisien, atau lingkungan yang lebih bersih. Yang kedua yaitu perubahan hukum dan regulasi. Hukum dan regulasi yang mengatur pemerintah dan layanan publik sering berubah. Pemerintah Kota Sangau harus terus memperbaiki kebijakan dan prosedur mereka untuk mematuhi perubahan hukum ini. Yang ketiga, ketidakpuasan internal. Adapun ketidakpuasan internal itu yaitu karyawan di pemerintah Kota Sangau mungkin mengalami ketidakpuasan atau perlu meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Ini bisa menjadi dorongan untuk memperkenalkan perubahan dalam manajemen, proses kerja, atau budaya organisasi. Yang keempat, perubahan teknologi. Di sini teknologi sangat berpengaruh bagi sektor pelayanan publik, yaitu yang ada di Kota Sangau ini. Adapun layanan ini harus lebih baik untuk memberikan layanan efisien dan transparan. Perubahan teknologi dapat memicu perubahan dalam infrastruktur dan sistem yang digunakan oleh pemerintah. Yang selanjutnya yaitu kondisi ekonomi. Perubahan dalam kondisi ekonomi seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi atau perubahan dalam sumber daya finansial yang tersedia. Selanjutnya, tuntutan publik. Perubahan dalam kepemimpinan publik seperti pemilihan kepala desa, daerah, atau sebagainya dalam struktur pemerintah dalam membawa perubahan dan kebijakan prioritas mendesak untuk organisasi. Selanjutnya, perubahan demokratis. Perubahan demografis, pertumbuhan populasi seperti pentingnya dalam kita melaksanakan KB untuk yang muda menikah, dan perencanaan mengakomodasikan perubahan demografis. Selanjutnya, keberlanjutan lingkungan. Yang terakhir, penjelasannya itu kesimpulannya, pemerintah Kota Sangau harus mampu merespon perubahan agar tetap efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan yang berkembang setiap tahunnya. Baiklah, soal yang kedua, model diagnosis yang mana yang cocok digunakan organisasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan perubahan. Jelaskan. Oke, jawaban nomor 2 yaitu pemilihan model diagnosis yang cocok untuk organisasi sektor publik seperti pemerintah Kota Sangau akan sangat tergantung pada situasi dan tujuan perubahan yang ingin dicapai. Beberapa model diagnosis yang dapat digunakan oleh organisasi semacam itu meliputi yang pertama, model SWOT, yaitu Strengths, Weakness, Opportunity, dan Threats. Kelebihan model ini membantu organisasi mengidentifikasikan kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness, internal mereka seperti peluang, opportunity, dan ancaman, threat eksternal yang ada. Ini dapat membantu dalam perencanaan strategis untuk perubahan. Selanjutnya, cocok digunakan model SWOT. Cocok digunakan jika organisasi ini melakukan analisis menyeluruh tentang posisi saat ini dan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perubahan. Selanjutnya, model McKinsey 7S Framework. Kelebihan model ini fokus pada 7 elemen kunci dalam organisasi termasuk strategi, struktur, sistem, budaya, dan lain-lain. Ini membantu memahami bagaimana elemen-elemen ini saling berinteraksi. Selanjutnya, model ini cocok digunakan jika organisasi mengidentifikasi hubungan antara berbagai komponen dalam organisasi dan melihat bagaimana perubahan pada satu komponen dapat mempengaruhi yang lain. Yang terakhir, model
X-Lab Change Model. Kelebihan model ini memberikan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana merencanakan dan mengelola perubahan. Selanjutnya, model ini cocok digunakan jika organisasi ingin mengelola perubahan dengan lebih terstruktur dan efisien. Yang terakhir yaitu model ADKAR, Awareness Based Knowledge Reference. Selanjutnya, model Lewin Change Management Model. Adapun model yang terakhir ini cocok digunakan untuk organisasi ingin memahami perubahan sebagai proses berurutan dan mengelola transisi dari kondisi lama ke kondisi baru. Baiklah, adapun soal yang ketiga yaitu model pengelolaan perubahan apa yang paling cocok digunakan dan jelaskan. Baiklah, jawaban nomor 3 yaitu pemilihan model pengelolaan perubahan yang paling cocok akan sangat tergantung pada karakteristik tujuan dan konteks perubahan yang dihadapi oleh organisasi, termasuk organisasi sektor publik seperti pemerintah Kota Sangau. Berikut adalah beberapa model pengelolaan perubahan yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, seperti yang jawaban nomor 1 saling berkaitan, yaitu model Lewin Change Management Model. Cocok digunakan. Model ini cocok untuk perubahan yang relatif sederhana dan terstruktur. Ini mengidentifikasikan 3 tahap utama, yaitu unfreeze, change, dan refreeze. Organisasi dapat menggunakan model ini untuk merencanakan perubahan, mengimplementasikan, dan menjaga stabilitas dari kondisi ini. Baiklah, adapun uraiannya yaitu model Clutter Strap Change Model, model Frost ADKAR, model Agile Change Management, model Bridges Transition Model, dan model Cameron and Queen's Competing Follows Framework. Adapun penjelasan dari ini yaitu yang bisa saya uraikan, model Clutter Strap, model Clutter Six Step Change Model yaitu digunakan untuk organisasi menghadapi perubahan kompleks dan ingin mengelola perubahan secara terstruktur. Adapun model Frost ADKAR cocok digunakan jika organisasi ingin fokus pada aspek psikologi dan perilaku individu dalam perubahan. Selanjutnya, model Agile Change Management cocok digunakan jika organisasi mengadopsi metodologi Agile dalam pengembangan dan pengelolaan proyek. Selanjutnya, model Bridge Transition Model cocok digunakan organisasi jika ingin memahami transisi individu dan kelompok selama perubahan ini, mengidentifikasikan 3 fase utama yaitu ending, neutral, dan zone, dan new beginning. Yang terakhir yaitu model Cameron and Queen Competing Follows Framework cocok digunakan jika organisasi mengelola perubahan dengan mempertimbangkan budaya organisasi. Ini dapat membantu dalam merencanakan perubahan sejalan dengan nilai-nilai dan budaya organisasi. Baiklah, itu jawaban dari mata kuliah pengembangan organisasi. Semoga bisa dipahami dan memenuhi tugas 1 pada sesi tugas ini. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.